percayakan sebagai pembina ya. Dia itu bagian konseling. Dan itu dia orang itu yang kita arahkan untuk dia face to face dengan dia. Artinya bicara tetap empat mata dengan itu, ya di situ bisa terbuka sendiri. Tapi dia tidak bisa terbuka untuk semuanya. Oke. Dia terbuka dengan lebih privat ya. ya privasi. Begitu yang dia kita menghadapi. Tapi pernah tidak pas kakak turun langsung dikejar sama parang gitu. Ah, kamu ini bicara sembarangan, saya tidak sakit ah. Pernah tidak? Tidak ada. Tidak ada. Ya sejauh ini tidak ada. Paling orang tebang-tebang pohon aja. Malah yang terjadi itu masyarakat kaget. Hah? Maksudnya kalau kita komunitas turun itu kan kita dengan kita punya kostum. Ya? Kostumnya apa tuh? Kostum ada tulisan AIDS di depan. Wih, apa? Itu kita tidak bawa. Oh, apa? Padahal tadi AIDS di depan sini tuh AIDS. Oh, tulisan Nah. AIDS. Oh. Bajunya masih ada kakak? Ada. Tadi saya pakai. Dia Saya masih masih ada untuk saya satu itu. nanti Oh, bisa minta. Nanti kalau bergabung di komunitas. Ya kalau komunitas turun ke bawah, itu mereka lihat itu langsung mereka kaget. Ini ada apa nih? Nah, mereka kan langsung panik. Nah di sini baru mereka tahu bahwa di lingkungan mereka ada Oda. Oh, Nah itu yang kita juga jaga privasi itu. Artinya kita sampaikan ke keluarganya, nanti sampaikan ke tetangga ke masyarakat toh, bahwa Oda itu tidak perlu dikucilkan, tidak perlu untuk dijauhkan. iya. kenapa? Kenapa kakak bilang Oda itu tidak boleh dikucilkan, tidak boleh dijauhkan? Kenapa? Sedangkan kita tahu betapa bahayanya penyakit ini. Gitu. Karena begini, Oda ini kan dia kan orang yang sudah terinfeksi. Ya. Iya, orang yang sudah terinfeksi dengan berarti dengan dia punya daya tahan tubuh, nutrisi yang kurang, ya dia tidak bisa bergerak lagi. Maksudnya tidak bisa bergerak. Artinya sudah bisa bergerak, artinya dia berinteraksi dengan masyarakat kan tidak bisa. Dia malu, dia sendiri, akhirnya dia kucilkan diri, Oh, dia menutup diri. tutup diri. Jadi kan dia tidak berbahaya dengan masyarakat. Terus kemudian untuk melawan penyakit menular, kita tahu bahwa AIDS menular melalui apa? Hubungan. Paling teman-teman tahu kan? Hubungan. Hubungan itu. Terus kemudian melalui darah, transfusi darah, toh. Tapi kalau dia teng-teng masyarakat, dia bergaul bebas, bersentuhan pun tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Berpelukan pun tidak apa-apa. Tidak masalah. Berpelukan. Berpelukan pun tidak Berpelukan. apa-apa. Tidak ada masalah. Asal jangan peluk orang pemama. Nah, sama. Itu kok cari masalah. Aduh, mantap sekali. Bisa dapat banyak ilmu di sini. Keren sekali kan. Tapi kan pada umumnya tuh orang semua takut gitu loh. Kalau orang dengar HIV AIDS, oh iya, itu pasti takut sekali loh masyarakat. Memang betul, itu kan paradigma masyarakat ya. Terkait sesuatu yang berbahaya kan mereka akan pasti akan takut ya, menghindar. Oh ya, Begitu, karena mendengar ini berbahaya sekali. ya. Memang dari awal memang penyakit ini memang terlalu dibesar-besarkan, terlalu berbahaya sekali. Iya kan? Yang lebih berbahaya kan ya macam flu, iya kan? Artinya penyakit menular itu flu apa itu yang berbahaya. Terus batuk, tuh. Berarti kalau bisa dibilang HIV AIDS ini penularannya cukup dengan apabila kita melakukan hubungan intim dengan penderita. Betul, salah satunya. Salah satunya. Terus Darah. Transfusi darah. mungkin. Kalau luka bagaimana? Luka. Luka juga bisa karena melalui darah itu kan dari luka. Dia bersentuhan tuh. Berarti kalau kita sendiri punya luka. Ya kau punya luka, saya udah. Saya bersentuhan dengan kau kan saya punya darah kan ketemu dengan kau punya darah. Oh. Begitu. Akhirnya begitu. Artinya dia melalui darah itu. Nah, dengan begini masyarakat perlu tahu ya. Ya. Kalau sebenarnya Oda teman-teman Oda itu tidak mesti harus dijauhkan ya. Ya. Malahan harus dirangkul. Dirangkul. Memberikan mereka penguatan. Penguat. Kira-kira untuk obatnya sendiri bagaimana? Iya, obat. Kalau untuk obat di Kabupaten Kepulauan Yapen 2 tahun terakhir ini yang saya ketahui ya, saya tahu informasi dari KPA terus kemudian dari teman-teman di Dinas Kesehatan, obatnya mereka sudah ada. Itu yang namanya ARV itu. ARV ya. ARV. Obatnya sudah ada. Kalau memang tahun-tahun sebelumnya itu memang kita mereka pemesanan dari Jayapura. Oh, jadi provinsi. dari Yapen sendiri bikin
pesanan ke Jayapura dari provinsi dulu, baru dikirim. Baru dikirim. Dan dalam jumlah partai juga tidak banyak, dia terbatas. Oke. Jadi kita punya order di sini ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Itu jual bebas kan tidak gitu? Itu dijual atau gratis tuh? Itu gratis, tidak diperjualbelikan. Berarti kalau ada yang jual, Nah, itu berurusan lagi. Ya itu gratis. Dia punya penularannya itu kan terlalu banyak. Begitu. berarti itu tadi duka-dukanya tadi. Keduka. Masih ada duka lagi ya tidak? Ya, jadi duka yang berkesan sekali itu yang kita komunitas alami. Khususnya ya Bapak ya. Yang kita ngalami itu. Ini tahun awal ini. Ya. Tahun awal ini. Ya tahun-tahun sebelumnya, tapi di awal. Kita datangi Oda, kita kasih nutrisi, kita memberikan edukasi, terus kemudian kita kasih obat. Tapi di tahun berikutnya, dia tidak tertolong ya. Itu yang jadi membuatnya yang duka yang berkesan sekali. Jadi kita datang kembali ke rumah di sana Untuk melayat malahan. untuk melayat. Ternyata yang kita tolong itu gini. Kenapa harus begini? Penyakit ini harusnya kenapa harus begitu? Kenapa harus ada penyakit ini? Kenapa harus ada Nah, penyakit? itu dia. Maksudnya kita sudah berjuang, maksudnya sudah untuk Berusaha di berusaha. Terus kan kita komunitas kan ada orang-orang kesehatan juga. Iya. Nah di situ. Jadi sempat kalian sampai kritis-kritis itu teman-teman di kesehatan sudah sampaikan. Teman kita yang Oda, dia lagi masuk rumah sakit ini. Iya. Artinya di titik terakhir mungkin ya. Tanda kutip kan. Itu jadi kita pemerhati ini jadi bingung. Apa yang harus kita buat lagi? Iya kan? Padahal semua upaya telah Kita dilakukan sudah- semampunya. Ya, Semaksimal mungkin. Iya. simak. Minum-minum. Jadi mungkin yang kita tanggapi itu mungkin terkait yang tadi selain dana itu Iya. obat ini. Kita cek kembali ternyata pemberian obat untuk pemenuhan makanannya itu nutrisinya itu. Obat ini kan nutrisi dia. Membantu nutrisi. Dia itu tidak berkelanjutan. Kadang habis, dia pergi cek obatnya tidak ada. Dia pergi untuk ambil persediaan, tapi obatnya tidak ada. Persediaan di rumah sakit tidak ada. Habis. Berarti terbatas sih. Sebelum obat itu habis misalnya mungkin sekitar 4 butir atau Iya. dia pergi juga ada. Ya. Ada yang mau dikasih, tapi orang yang memberikan itu tidak ada. Nah, ini jadi kendala. Kendala. Nah, akhirnya obat ini membantu untuk mempertahankan dia punya hidup. Artinya untuk biar dia semangat untuk ini, tapi kan dia malu untuk datang kemari di rumah sakit, terus kemudian dia perlu ada yang mendampingi mitra di rumahnya, toh keluarga atau apa, kakaknya atau bapaknya untuk mendampingi tidak ada. Terus kemudian siapa yang dikasih obat ini lagi? Selain harus di rumah sakit. Itu yang masih Malam sekali. berat ya. Berat sekali. Tapi saya dengar sekarang Yapen sudah bisa mengurus obat itu sendiri ya. Ketika sudah banyak terjadi orang meninggal baru ada itu. Tahu? Maksudnya sekarang tuh tidak usah lagi bikin permintaan ke Jayapura ya kalau saya tidak salah dengar. Yapen sudah. Ya mungkin untuk komunitas ya kita cuma tahu saja kita terima barangnya terus kita antar ke Oda. Ke Oda ya. Ya, tapi informasi dari teman-teman di kesehatan barangnya ada. Tapi ada tidak teman-teman Oda yang ditangani oleh teman-teman dari Yabapa yang sampai sekarang mereka itu dengan bantuan obat, nutrisi yang dilakukan sama teman-teman Yabapa ini mereka bisa jadi sehat, pertumbuhannya bagus, maksudnya dia sudah tidak terlalu rentan, mungkin dia punya tubuhnya yang dulu mungkin agak kurus karena sakit sekarang udah sehat, aktivitasnya juga bagus. Kira-kira ada tidak yang kayak gitu? Ada. Berhasil. Itu kita berhasil di situ. Ada beberapa dampingan kita kan. Ada sampai dia itu sebagai ikon buat kita punya komunitas. Jadi setiap kegiatan dia yang kita kasih. Oda dan permintaan untuk Oda kita kasih, kita ambil, kirim dia. Oh dia yang pergi. Ya, dia yang pergi. Dan dia
Dia mau begitu menceritakan. Dia mau diceritakan. Karena ini intinya itu dia terbuka saja. Udah terbuka saja, dia punya semangat itu ada. Karena dengan dia terbuka, masyarakat menerima dia. Kita juga terima dia, masyarakat terima dia, akhirnya dia udah semangat. Oh, berarti saya tidak dikucilkan. Berarti ada yang berhasil ya? Ada yang berhasil. Dan sampai sekarang tetap masih sehat. Masih sehat. Masih sehat. Dia ingin sembuh. Berarti semangatnya semangat terus. Memang ini hal-hal seperti ini perlu diedukasikan terus. Perlu gitu. perlu sekali. Kepada masyarakat biar jangan kucilkan teman-teman Oda ini. Oda ya. Gitu. Tapi mereka tuh harus dirangkul ya. Ya. Gitu. Harus diberikan penguatan semangat. Khususnya mungkin dari keluarga, tetangga mungkin gitu ya. Oke sih. Mantap. Minum dulu guys. Enak ya? Ini enak sekali kak. Bang, makasih ya. Minuman mantap sekali. Ya. Apalagi tadi namanya nih? Blue Ocean. Ocean. Tapi bukan ucapan terima kasih, maksudnya terimanya uang. Aman lah bang. Nota. Ada bendera. Namanya Blue Ocean. Jadi buat teman-teman yang mau pesan-pesan minuman, Tapi bisa serius memang. pesan di The Box. Tapi serius memang, maksudnya saya memang ingin sekali bicara barang ini. Artinya kalau ada teman-teman yang pemikiran seperti begini, terima kasih sekali. Artinya kita terbuka untuk memberikan edukasi buat masyarakat, toh. Iya. Karena komunitas kan cuma terjun ke daerah-daerah yang bersifat tinggi. Terus kemudian ke tempat-tempat Oda. Itu saja. Tapi kalau macam untuk informasi yang seperti begini belum pernah. Ini baru sekali nih. Baru pernah ya? Terima kasih buat teman berdua, toh. Asik. Podcast ini. Berarti tadi kakak sudah bahas dukanya sudah, terus ada sukanya juga sudah. Oke, next ini apa yang kakak kamu punya komunitas mau lakukan ini di 2023 ini? Saya bilang ini enak sekali. Apa? Memang enak ini. Ini enak sekali, sos tidak bisa bicara apa-apa lagi. Makanya saya sedot terus. Pasti kamu bilang angka ini dia haus kan. Haus kedoyan. Tapi kan enak. Sorry gini tadi. Aku potong lagi tadi. Kakak tadi nomor WA-nya berapa? Harus Tidak. Maksudnya ini kan sudah 2023 nih toh. Sudah masuk bulan kedua. Maksudnya dari kakak punya komunitas ini next apa yang kakak kalian mau lakukan ini? Di tahun ini sendiri. Tahun ini, maksudnya awal tahun ini sebenarnya memang saya mau panggil kembali komunitas anggota-anggota untuk kita rapat untuk program selanjutnya, program tahun ini punya. Jadi sementara kita belum kumpul untuk bicarakan untuk rapat program. ya berarti ya. Rapat. Jadi kita setiap ini ada rapat-rapat terus kemudian evaluasi di akhir tahun. Oh begitu ya kakak. Tapi jangan lupa saya baju satu. Rusak pak. Baju terus bagaimana? Ini kan momen tuh. Iya sih. Dapat baju, dapat nomor WA. Untung bukan perempuan tadi, kalau tamunya perempuan, aku dulu minta nomor WA lagi. Rusak pak. Kan tuh juga mau belajar tuh. Itu semua habis itu kak. Enak sekali, dia sudah terus. Di box ini parah sekali. Bikin candu. Blue Ocean The Box bikin candu. Bikin candu sekali. Asik. Apa kabar tunas baru? Apa tunas? Kalau boleh tahu, Boleh. boleh tahu kira-kira kalau mau bergabung dengan teman-teman komunitas ya Bapak nih Syaratnya apa? syaratnya apa nih? Sebenarnya Contoh kayak teman-teman kita yang ada yang nonton ini, Mungkin yang nonton. dong pengen juga bergabung bersama teman-temannya Bapak untuk sama-sama memperhatikan Oda di apa? Ada dia syarat atau cara-caranya sendiri atau gimana? kita komunitas terbuka. Kita open buat teman-teman yang bergabung, kita terbuka. Silakan kalau teman-teman mau bergabung. Langsung datang saja begitu. Atau Kalau ketemu ya langsung minta gabung ya kita langsung gabung. tidak fotokopi KTP gitu. Tidak, Tanya dulu tuh. Kita ada iuran pendaftaran begitu kan? tidak ada. Tidak ada. Yang penting dia itu peduli pemerhati. Oh iya. Itu aja. Tapi kalau untuk data-data teman-teman kita yang Oda bagaimana sendiri? Data-data Data-datanya tuh apakah
boleh diketahui oleh semua teman-teman komunitas, atau hanya ada orang tertentu saja yang boleh tahu nih orang si A, si B ini ternyata mereka Oda. Ada tidak? Nah itu yang jadi perdebatan di kita komunitas juga. Ada yang ingin itu disampaikan ke layak umum, ada yang tetap menjaga privasi teman-teman Oda. Yang sebenarnya seperti apa? Kalau yang kita yang komunitas ini sebenarnya, kalau untuk kita komunitas dengan pemerhati, ya nanti kalau sudah terbentuk ya sudah gabung di dalam kita komunitas, di situ nanti baru dengan sendirinya kita sampaikan ke teman-teman bahwa yang perlu untuk ditampilkan ini, yang tidak perlu ditampilkan ini. Jadi situ ada yang kita bikin Ada yang namanya. berarti ada yang dipilah-pilah ya? Ada di filter ya. Iya, ada filter. Karena memang hal-hal seperti itu harus dijaga. Itu sudah terkait privasi orang lain ya. Iya. Privasi. Berarti buat teman-teman Oda kita yang mungkin mereka belum melaporkan diri ke teman-teman komunitas atau belum mendapatkan ARV, mereka bisa membuka diri karena kerahasiaan mereka identitas sendiri dijaga. Jadi tidak perlu ragu ya. Tidak perlu ragu. Saya jamin kalau di komunitasnya Bapak kita orang pokoknya solid untuk jaga privasi, terus kemudian untuk edukasi kita siap. Edukasi. Jadi teman-temannya Bapak menjaga privasi dan tetap edukasi. Edukasi. Ya edukasi itu saya rasa penting sekali sih. Mungkin ada pesan-pesan yang kakak mau sampaikan. Harapan. Iya, Harapan dari pesan-pesan. komunitas. Iya. Yang kakak mau sampaikan. Kalau harapan dari kita komunitas ini sebenarnya harapan banyak. Kalau dari kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya kita punya harapan banyak. Ya, apa tuh? Pertama kita punya harapan itu kepada instansi terkait ya. Nah, kita punya harapan itu dukungan dari pemerintah, dukungan dari penyelenggara. Di sini ada KPA, di sini ada dinas kesehatan, di sini ada rumah sakit. Itu kita harapan dukungan dari para stakeholder yang ada mereka.